Shalom Bapak Ibu semua, kita bersukacita, kita berkumpul kembali di ibadah online GPPS Kampung Duri. Dan saya bersyukur bahwa hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari kita mau siapkan diri kita mau siapkan hati kita mau berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan melalui setiap pujian penyembahan kita kepada Dia. Sebelum kita mulai ibadah ini, saya mau ajak Bapak Ibu semua untuk kita sama-sama kita bersatu hati. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk kesempatan di pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh kembali bertemu di ibadah online. Sungguh Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau yang memampukan kami Tuhan, menjaga setiap kami Tuhan, memampukan kami Tuhan, untuk kami boleh melewati segala badai Tuhan. Dan saat ini Tuhan, meskipun dalam kondisi pandemi Tuhan, dan saat ini juga yang kami harus menyesuaikan diri dengan masa transisi, tapi kami percaya Tuhan, bahwa ada penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, bahwa setiap penyertaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kalau pagi ini Tuhan, kami mau datang dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau datang dengan segenap jiwa kami Tuhan, untuk kami boleh memuji memuliakan-Mu Tuhan. Untuk kami juga boleh belajar kebenaran firman-Mu Bapa. Biar kiranya Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Baik kami ada di rumah Tuhan, di dalam keluarga kami Bapa. Kami percaya Bapa, bahwa kuasa Allah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh untuk kami boleh beribadah kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapa. Dan biar kiranya Tuhan mengurapi setiap kami pribadi lepas pribadi Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari kita semua yang siap untuk memuji Allah, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi saya katakan shalom Bapak dan Ibu. Shalom. Semuanya bersyukur kita semua dalam keadaan sehat, kita semua dalam keadaan baik, dan kita percaya bahwa hari ini kita dimampukan juga untuk kita bersukacita, kita memuji Tuhan. Mari saya mau ajak Bapak dan Ibu semua untuk kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Penuh semangat, kita mau naikkan pujian. Biar segala yang bernafas memuji Sang Raja. Haleluya. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala Raja. Bersorak-sorai, bersukacitalah, yes, di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, memuji Dia. Katakan, biar segala yang bernafas memuji Tuhan dengan sukacita. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, Haleluya. sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala Raja. Bersorak-sorai, bersukacitalah,
Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, memuji Dia. Oh, puji Dia. Haleluya. Puji Dia dengan tarian. Mari kita angkat tangan kita. Dengan nyanyian kita semua datang memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, memuji Dia, Memuji Dia. memuji Dia, Puji Dia. memuji Dia. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang hidup. Kita semua yang bernafas, biar kita selalu memuji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak dan Ibu, saya mau undang kita semua untuk kita boleh menyiapkan diri kita. Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Dan biar kiranya kita juga boleh dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Apapun masa yang saat ini sedang kita hadapi, saat ini mungkin sedang dalam masa transisi, di mana kita mulai adaptasi lagi untuk kita boleh kembali beraktivitas secara normal. Tapi saya percaya bahwa segala sesuatu semua terjadi karena seizin Tuhan. Dan kita percaya bahwa semasa ini akan segera berakhir, sehingga kita juga boleh kembali lagi beribadah bersama-sama secara fisik di tempat ini. Dan biar kiranya kita boleh terus senantiasa menyembah kepada Tuhan. Kita mau puji Dia. Dan biar kiranya masa apapun yang saat ini sedang kita hadapi, kita hanya berserah kepada Tuhan. Sebab hanya Dialah kekuatan kita, Dialah gunung batu kita. Tanpa Tuhan kita tidak akan mampu. Mari kita mau naikkan pujian, ku nyanyi haleluya. Kita mau naikkan pujian ini dengan sepenuh hati kita, bahwa Dialah Allah yang layak untuk dipuji dan ditinggikan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya.
hatiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi, oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Katakan dengan sungguh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. nyanyi Kita mau puji Dia dengan haleluya. sungguh-sungguh. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, saya mengajak kita semua untuk masuk dalam doa buat firman Tuhan yang akan kita dengar. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji-muji nama-Mu Tuhan pada pagi ini Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu sebentar yang akan beritakan firman-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau tolong setiap jemaat-Mu Tuhan yang saat ini ada di rumah masing-masing, biarlah Roh Kudus tetap hadir di tengah-tengah kami, dan Roh Kudus yang memeteraikan, menyingkapkan setiap rahasia firman yang kami dengar dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan senantiasa menolong kami sehingga kami bisa mengerti setiap firman yang kami dengar dan kami bisa menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan buat waktu kesempatan pagi ini. Kami siap untuk dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini saya akan membawakan firman Tuhan tentang bagaimana kita berpikir untuk berpikir tidak terlalu jauh atau terlalu tinggi. Di sini saya kasih tema tentang kita cara berpikir secara benar. Bapak Ibu, saya akan mengajak kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang berpikir secara rumit, bahkan berpikir lebih tinggi dari yang seharusnya dipikirkan. Bapak Ibu, di dalam kitab Roma ini berkata supaya kita jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada
yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Saudaraku yang kasih Tuhan, pikiran adalah awal dari setiap perasaan dan tindakan serta gambar diri seseorang. Bagaimana seseorang berpikir akan menentukan bagaimana ia melihat, menafsirkan, atau menginterpretasikan sesuatu, menilai hidup ini, dan bagaimana juga orang melihat dirinya sendiri. Kadang-kala manusia terbelenggu karena pola pikir atau cara berpikir yang salah. Inilah yang dinamakan belenggu imajiner atau belenggu yang ada di dalam pikiran. Itu sebabnya pikiran orang percaya harus dibaharui menurut kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan ingin kita berpikir tidak terlalu jauh atau tidak terlalu tinggi. Tetapi kekhawatiran dan ketakutan terjadi karena kita berpikir terlalu jauh atau memikirkan apa yang seharusnya tidak kita pikirkan. Bapak Ibu Saudaraku, pada pagi ini sesuai dengan tema firman Tuhan pada pagi ini, berpikir secara benar, saya akan mengajak kita melihat beberapa hal dalam bagian hidup kita yang sering kita pikirkan, dan bagaimana pagi ini kita mau sesuai dengan firman Tuhan katakan, kita tidak berpikir terlalu jauh atau terlalu tinggi terhadap 3 bagian yang sering kita pikirkan dalam hidup kita ini. Apa saja itu Bapak Ibu? Yang pertama, tentang jati diri. Bapak Ibu, banyak orang berpikir status sosial atau derajat seseorang bisa terangkat ketika seseorang memiliki banyak materi atau harta yang ada di dunia ini. Itu pandangan umumnya ya. Banyak orang berpikir demikian. Banyak orang juga berpikir jati diri atau nilai diri seseorang bisa dilihat dari barang-barang bermerek atau branded yang digunakan. Bapak Ibu, ya, saya bukan anti barang bermerek atau barang branded ya. Jika kita sanggup membeli atau menggunakan barang-barang bermerek atau branded, itu pun boleh-boleh saja ya. Tetapi maksud saya Bapak Ibu pada pagi ini, perlu kita sadari jati diri atau nilai diri kita bukanlah ditentukan oleh barang-barang yang bermerek tersebut atau branded tersebut atau benda-benda mewah atau materi-materi yang kita miliki. Bapak Ibu, banyak orang ketika sudah diberkati secara materi, orang kehilangan jati diri yang benar dan jatuh dalam kesombongan serta cenderung mudah memandang sebelah mata terhadap orang lain yang menurutnya belum kaya secara materi. Banyak orang cenderung mengukur keberhasilan setiap orang dengan seberapa banyak harta atau materi yang sudah dimiliki atau yang orang sudah pakai. Saudara-saudaraku, harta yang kita miliki bukanlah untuk menaikkan jati diri atau demi meningkatkan nilai diri kita yang sering kita kenal dengan istilah prestise. Tetapi harta yang kita miliki yang benar akan bertendensi memuliakan Bapa di sorga dan bukan untuk memuliakan diri kita sendiri. Perhiasan lahiriah tidak akan pernah membawa kita kepada keselamatan. Ya, ini kita perlu sadari, perlu kita ingat. Saya ulangi, perhiasan lahiriah tidak akan pernah membawa kita kepada keselamatan. Perhiasan orang percaya yang sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa menjaga hati dan pikiran kita untuk terus hidup sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Saya ulangi, perhiasan orang percaya yang sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa menjaga hati dan pikiran kita untuk terus hidup sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Inilah perhiasan manusia batinia yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya mengajak kita membuka di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16, demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, yang perlu diperbaharui itu yaitu manusia batinia kita, yaitu pikiran kita. Jadi Bapak Ibu,
Jangan kita pernah membangun jati diri kita menurut standar dunia atau opini manusia atau opini dunia ini. Tetapi bangunlah jati diri kita menurut firman Tuhan, bahwa kita memiliki gambar diri atau citra diri yang benar. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita adalah manusia yang berharga di mata Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya ketika kehadiran orang-orang di dunia ini, mungkin orang-orang yang mungkin menurut kita, orang-orang yang mungkin secara kaya, secara materi, atau apapun statusnya, mungkin menurut kita orang yang lebih tinggi jabatannya daripada kita. Saya percaya kalau kita memiliki jati diri yang benar, walaupun kita orang sederhana, itu pun sebaliknya tidak membuat seharusnya kita menjadi orang yang minder. Mengapa? Karena kita tahu tentang jati diri kita. Pikiran kita diperbaharui oleh firman Tuhan, bahwa Tuhan melihat batinia kita, pikiran kita, bahwa kita adalah orang-orang yang berharga di matanya. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, bagaimana kita berpikir yang benar, tidak terlalu jauh atau terlalu tinggi dalam bagian hidup kita. Kita harus berpikir secara benar tentang jati diri kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, apa yang sering kita pikirkan? Apa bagian dalam hidup kita yang sering kita pikirkan dan perlu kita pikirkan secara benar, tidak terlalu jauh dan terlalu tinggi, tentang ekspektasi diri. Saudaraku, ekspektasi berasal dari bahasa Inggris, dari kata expectation, dari kata dasar expect. Ekspektasi berarti keyakinan dari apa yang kita pikirkan atau apa yang kita harapkan, yang dibebankan terhadap sesuatu yang dianggap pasti akan terjadi dan akan memberikan dampak yang baik atau lebih baik dalam hidup seseorang. Bisa tentang bisnis, tentang usaha, pekerjaan, pernikahan, keluarga, karir, prestasi sekolah, dan banyak hal yang lainnya. Tetapi saudaraku, kita harus berhati-hati dengan ekspektasi yang terlalu tinggi, tetapi yang kadang tidak sesuai dengan realita atau kenyataan yang ada. Banyak orang stres karena berusaha untuk mendapatkan yang terbaik menurut pandangannya sendiri, dan dia tidak mendapatkannya. Hati-hati dengan apa yang kita pikir atau apa yang kita anggap baik belum tentu sesuai dengan ekspektasi atau pikiran Tuhan. Saya mengajak kita membuka di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 sampai ayat ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan pagi ini, mungkin di antara kita ada yang sedang stres mungkin karena banyak ekspektasi kita, harapan kita yang kita yakini pasti akan terjadi, tetapi saat ini realita berkata tidak sedang terjadi dan kita belum mendapatkannya. Mari Bapak Ibu, pagi ini kita jangan stres. Mari kita serahkan semua apa yang menjadi ekspektasi kita saat ini kepada Tuhan. Jangan kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu dengan mengandalkan kekuatan sendiri atau menurut pikiran kita, tetapi serahkanlah semuanya kepada Tuhan dan andalkan Dia. Bapak Ibu, di dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28, Tuhan Yesus pernah berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Bapak Ibu, kata kelegaan di sini dalam bahasa Yunani anapauso, artinya perhentian. Maksudnya apa Bapak Ibu? Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita kalau kita berhenti dari pengembaraan jiwa yang mengingini banyak hal yang tentunya bukan sesuatu yang dibutuhkan. Bapak Ibu, mungkin akhir-akhir ini, hari-hari ini banyak ekspektasi diri kita
mengingini banyak hal yang bukan suatu kebutuhan. Tuhan tahu, mungkin saat ini kita sedang tertekan karena banyak hal yang belum kita dapatkan. Mari kita sadari, Tuhan mau memberikan kepada kita saat ini kelegaan. Tetapi sadari, yaitu ada suatu perhentian dari pengembaraan jiwa yang mengingini banyak hal yang bukan suatu kebutuhan. Mari saat ini kita koreksi apa yang menjadi ekspektasi kita akhir-akhir ini. Apakah sesuai atau sudah sesuai dengan firman Tuhan, atau mungkin itu hanya menurut nafsu atau kedagingan kita atau keinginan kita sendiri. Mari kita serahkan kepada Tuhan apa yang menjadi ekspektasi kita saat ini. Saya percaya kalau ekspektasi kita, harapan kita sesuai dengan rencana Tuhan, Tuhan pasti akan genapi, Tuhan pasti akan jawab. Dan Bapak Ibu, kalaupun mungkin belum ada jawaban Tuhan, janganlah pikiran kita menjadi stres. Datanglah kepada Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu kata Tuhan Yesus. Selanjutnya Bapak Ibu, yang ketiga, apa bagian hidup kita yang sering kita pikirkan? Biar kita jangan berpikir terlalu jauh dan berpikir terlalu tinggi. Yang ketiga, yaitu tentang keluarga kita dan orang lain. Bapak Ibu, kalau bicara keluarga tentu orang-orang dekat kita, ya, bisa suami, bisa bicara istri, anak-anak, menantu, cucu kita, cicit kita, atau saudara-saudara kita, anggota keluarga terdekat kita, ataupun juga bicara orang lain, mungkin karyawan kita, ya, ataupun mungkin orang-orang yang menjadi sahabat kita. Nah, Bapak Ibu, ketika pemerintah memberlakukan PSBB, ya, secara besar-besaran beberapa bulan ini, ternyata Bapak Ibu, bulan-bulan awal saya katakan banyak orang melihat suatu manfaat yang positif, ya. Orang berkata, wah, ini kami menjadi lebih dekat. Ketika kami banyak waktu di rumah, hubungan orang tua dengan anak menjadi lebih dekat, lebih hangat. Tetapi Bapak Ibu, ketika PSBB ini, stay at home ini sudah kelamaan, ya, sudah berbulan-bulan, ternyata sebaliknya yang terjadi Bapak Ibu. Masalah baru timbul. Menurut penelitian, survei yang ada, terutama di Cina, di Amerika, dicatat angka KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga atau konflik rumah tangga meningkat. Karena suami istri yang sudah berbulan-bulan ini setiap hari berada dalam rumah secara terus-menerus. Dan akhirnya ternyata efek kelamaan di rumah ini menimbulkan konflik baru. Suami dan istri mulai berpikir dari pikiran, ya, tentunya dari pikiran, menilai banyak kekurangan dari pasangannya. Dan suami istri ini dari pikiran mereka mulai membandingkan pasangannya tidak lebih daripada orang lain. Dan akhirnya yang terjadi Bapak Ibu, karena hal sepele, mungkin makanan kurang garam, istri memasak, atau mungkin karena rumah belum bersih, terjadilah pertengkaran yang besar dan tidak sedikit ada kekerasan dalam rumah tangga. Dan juga karena kelamaan di rumah, orang tua dengan anak juga ternyata suka ribut. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini, bagaimana saat ini? Apa yang sedang ada dalam pikiran Bapak Ibu tentang keluargamu? Apakah karena efek kelamaan di rumah, Bapak Ibu mulai berpikir yang negatif terhadap pasanganmu, terhadap suamimu, terhadap istrimu, atau terhadap anak-anakmu? Mari Bapak Ibu, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita baca, firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 12 ayat yang ketiga ini dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman
yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Bapak Ibu, firman Tuhan menyatakan, hendaklah kita berpikir begitu rupa. Bapak Ibu, pasangan kita, suami, istri, pasti bukanlah manusia yang sempurna. Pasti banyak kekurangan-kekurangan. Mari kita berpikir sesuai yang firman Tuhan katakan, berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memikirkan tentang kekurangan, terutama kekurangan-kekurangan daripada pasangan kita, mari kita ada penguasaan diri. Penguasaan diri ini adalah bagian dari 9 buah roh. Orang yang bisa menguasai dirinya akan dapat berpikir secara tenang. Dari pikiran yang tenang, pikiran yang jernih, pikiran yang berkepala dingin, orang dapat berkata-kata yang baik, dapat bereaksi yang baik, dan dapat bertindak yang baik. Di dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat 2, Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bapak Ibu, bagaimana pikiran kita bisa tenang? Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bapak Ibu saudaraku, saat ini mungkin pikiran kita mulai ruwet, mulai rumit, mungkin kita mulai banyak keluh kesah tentang pasangan kita, tentang keluarga kita. Kita mulai kurang kontrol diri, kurang bisa menguasai diri. Mungkin efek kelamaan di rumah, sering terjadi keributan, terjadi pertengkaran, keluar kata-kata yang saling menyakitkan, saling memojokkan, membanding-bandingkan dengan orang lain. Mari Bapak Ibu, lewat firman Tuhan pada pagi ini, kita disadarkan kembali untuk kita punya penguasaan diri. Penguasaan diri ini adalah bagian dari 9 buah roh. Saya mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Demikian firman Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi Bapak Ibu, perlu kita menguasai diri kita. Dalam rumah tangga kita saat ini, keluarga kita, suami istri dengan anak-anak, mari ketika ada masalah, kuasai diri kita supaya kita tenang. Bicara tenang di sini tentu bicara pikiran kita tenang. Bapak Ibu, di kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7 ini berkata, ketika kita jadi tenang, pikiran kita tenang, supaya dikatakan kamu dapat berdoa. Bapak Ibu, sering terjadi konflik, pertengkaran, pikiran orang tidak tenang, akhirnya tidak dapat berdoa. Bapak Ibu, di dalam kitab Yakobus, saya mengajak kita membuka Yakobus pasal 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mungkin saat ini sedang ada masalah dalam rumah tanggamu, mungkin sering terjadi keributan, terjadi persoalan keluarga, hubungan suami istri mulai renggang, terjadi mungkin perang dingin dan sebagainya. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, hendaklah kita cepat untuk mendengar. Bapak Ibu, terkadang orang ini cepat untuk berkata-kata, lambat untuk mendengar. Artinya emosian, ya, emosinya yang terlebih dahulu bicara, bukan mendengar. Tapi Bapak Ibu, mari lewat firman Tuhan pagi ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saya percaya ketika orang tidak cepat marah, di situ akan membuat ada suatu kedamaian, akan meredakan kegeraman. Saya mengajak kita membaca lagi di dalam Amsal 15 ayat 1. Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jadi Bapak Ibu, hati-hati dengan pikiran kita. Yang ketiga, kuasai diri kita. Jadi Bapak Ibu, lewat firman Tuhan pada kesempatan pagi ini, kita belajar untuk berpikir dengan benar. Berpikir
Jangan terlalu jauh dan terlalu tinggi. Ada 3 bagian dalam kehidupan kita yang sering kita pikirkan. Dan pada pagi ini kita belajar berpikir secara benar, tidak terlalu jauh atau terlalu tinggi. Yang pertama, tentang jati diri kita. Jadi Bapak Ibu, bangunlah jati diri kita menurut standar firman Tuhan, bukan menurut standar dunia ini atau opini manusia. Yang kedua, Bapak Ibu, yang sering kita pikirkan yaitu tentang ekspektasi diri. Mari kita serahkan apa yang menjadi ekspektasi diri kita saat ini kepada Tuhan. Jangan berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang mengandalkan kekuatan sendiri atau menurut pikiran kita baik, tapi serahkan semua yang menjadi ekspektasi kita kepada Tuhan dan andalkan Tuhan. Yang ketiga, yang sering kita pikirkan dalam bagian hidup kita, tentang keluarga kita ataupun orang lain. Mungkin saat ini banyak pikiran-pikiran kita yang mulai negatif terhadap pasangan kita, terhadap suami, terhadap istri, atau anak terhadap orang tua. Di masa-masa pandemi ini, karena mungkin sering atau kelamaan di rumah, sering terjadi konflik dan sebagainya. Mari Bapak Ibu mengingatkan kepada kita, supaya kita berhati-hati terhadap pikiran kita. Mari kita untuk berpikir positif, berpikir yang benar, yang baik terhadap keluarga kita, pasangan kita, baik itu suami atau istri kita, ataupun anak-anak terhadap orang tua kita. Bahwa Tuhan sudah tempatkan kita dalam suatu rumah tangga, suatu keluarga. Tuhan punya rencana yang baik, bukan terjadi suatu kebetulan. Dan Tuhan ingin setiap keluarga yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi Bapak Ibu, dalam rumah tangga Tuhan, keluarga-keluarga Tuhan pada pagi ini, firman Tuhan mengingatkan, kuasailah dirimu. Jikalau ada pertengkaran, ada konflik, mungkin pikiran-pikiran negatif, mari datang kepada Tuhan, kuasai diri, dan jadilah tenang, supaya pikiran kita tenang, dan kita bisa berdoa, dan kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita. Sekian firman Tuhan pada kesempatan pagi ini. Saya mengajak kita menaikkan satu pujian yang berjudul Bejanamu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya
Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita kembali masuk dalam doa. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Sekarang kita akan tutup ibadah kita pada kesempatan pagi ini. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi ini Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu Bapa. Kami belajar untuk berpikir yang benar, berpikir tidak terlalu jauh, terlalu tinggi. Dalam bagian hidup kami Tuhan, ada 3 hal yang sering kami pikirkan, dan kami mau pikirkan itu secara benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tentang jati diri kami, tentang ekspektasi diri kami, dan tentang keluarga kami ataupun orang lain. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan pada kesempatan pagi ini Bapa. Tuhan tolong kami Bapa di masa pandemi ini Tuhan. Kiranya lewat firman-Mu ini Tuhan, mengajarkan kepada kami Tuhan, untuk lebih Tuhan, kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, dalam kehidupan kami, secara pribadi maupun bagi keluarga kami, maupun bagi orang lain Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, pada kesempatan pagi ini Tuhan, untuk jemaat-Mu Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu. Hamba percaya Tuhan juga berkati semua. Setiap firman yang sudah didengar, Tuhan meteraikan, Tuhan singkapkan lebih dalam lagi dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Dan kami percaya Tuhan, pada kesempatan pagi ini Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan Engkau ada bersama-sama dengan jemaat-Mu yang ada di rumah saat ini Bapa. Dan hamba berdoa Tuhan, pada pagi ini Tuhan memberkati jemaat-Mu Tuhan. Berkati dalam setiap apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan. Tuhan berkati dalam usaha, pekerjaan mereka. Tuhan berkati dalam rumah tangga mereka. Tuhan berkati dalam kesehatan mereka Bapa. Dan Tuhan tolong juga apapun yang menjadi setiap pergumulan mereka, doa mereka, kami percaya Tuhan adalah sumber jawaban bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan Tuhan Yesus, sebentar kami akan akhiri ibadah kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Tuhan menyertai kami semua, dan kami percaya Tuhan, kami juga tak lupa berdoa Tuhan juga tolong untuk pandemi atau wabah COVID-19 ini, untuk juga bisa segera berlalu, baik di Indonesia maupun di seluruh permukaan bumi ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami akhiri ibadah kami ini. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai kami semua sampai Maranatha, sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.